Pemerintah Kota Makassar mencanangkan rencana kerja perangkat daerah 2024 dengan mengacu pada percepatan menuju Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, dengan inovasi dan pemikiran masa depan yang baik untuk semua, membuktikan Kota Makassar menjadi kota yang tangguh mengatasi masalah fluktuasi, baik dari sektor ekonomi, sosial, dan bencana. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan perlibatan seluruh elemen dan kelompok masyarakat telah dibuktikan pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang tangguh. Untuk meningkatkan daya tahan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik 2024, pemerintah Kota Makassar memprioritaskan sejumlah mega proyek untuk diselesaikan tahun ini. Apa saja konsep pemikiran Wali Kota Makassar Dani Pomanto dalam membuktikan Kota Makassar yang tangguh dan baik untuk semua? Simak selengkapnya di iBreak. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya, Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu mengenai Makassar menuju Resilient City dan Mega Proyek 2024. Selamat pagi Pak Dani, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum, baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Alhamdulillah hari ini baik dan sehat luar biasa ya Pak Dani ya. Alhamdulillah. Sebelum kita berbincang lebih jauh Pak Dani, yang ingin kami tahu nih, boleh nggak sih Pak diceritakan kepada kami. Minggu lalu kabarnya Bapak Presiden ini berkunjung ke Makassar. Lalu kemarin atau beberapa hari yang lalu Bapak sempat berkunjung juga ke istana. Itu dalam momen atau agenda apa Pak? Boleh dijelaskan kepada kami? Jadi saya kira seperti apa yang menjadi judul pembicaraan kita hari ini. Minggu lalu Bapak Presiden alhamdulillah meresmikan proyek strategis nasional di seputaran Makassar. Yang pertama adalah IPAL skala kota. Jadi sebuah pengolahan air limbah dan semacam septic tank kayak kota yang kemudian dikelola dengan sistem teknologi yang paling modern yang bisa melayani pusat kota Makassar. Dan saya kira tidak banyak kota di Indonesia yang memiliki seperti ini. Yang kedua, Bapak Presiden meresmikan jalan tol menuju Newport yang merupakan jalan tol yang dari pusat kota atau dari Pelabuhan Lama ke Pelabuhan Baru. Dan yang ketiga, Bapak Presiden meresmikan Newport atau Pelabuhan Baru yang kapasitasnya itu kedua terbesar di Indonesia setelah Tanjung Priuk, dengan kedalaman terdalam Indonesia bersama Tanjung Priuk juga. Sehingga mother vessel atau kapal-kapal raksasa itu bisa masuk di situ. Nah, itu kunjungan beliau. Pada kunjungan itu juga beliau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ingin membangun city center baru di ex Pelabuhan Lama. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan ingin membantu Sulawesi Selatan dan Makassar membangun stadion, stadion tentunya dengan skala internasional. Dan kemudian yang ketiga, beliau menanyakan kenapa Metropolitan Makassar itu agak lambat berkembangnya. Namanya Maminasata. Maminasa itu terdiri atas Maros, Makassar, Sungguh Minasa atau Goa, dan Takalar ditambah dengan Pangkep. Dan yang keempat, beliau kami juga mengusulkan ada kawasan-kawasan yang memperkuat peran-peran Newport. Nah, atas diskusi itulah kemarin kami di bawah koordinasi Bapak Gubernur, Forkompinda dan 4 bupati yang sekitar Makassar dipanggil Bapak Presiden. Iya. Lalu untuk prioritasnya nih Pak akan seperti apa? Karena Makassar ini sepertinya punya atau mendapatkan perhatian khusus dari Presiden, atau yang menjadi prioritas Bapak sekarang apa? Jadi memang Makassar positioningnya sangat strategis di tengah Indonesia, center point of Indonesia. Ceritanya kalau Makassar disentuh itu akan menyentuh seluruh Indonesia Timur dan saya kira juga menyentuh seluruh Indonesia karena menjadi pusernya Indonesia, itu positioningnya. Yang kedua, memang Makassar dalam peran sejarah juga sangat kuat. Sejarah Nusantara sangat kuat dalam aspek kesejarahan. Kemudian yang kedua, saya kira secara strategis nasional yang hari ini update-nya, Makassar adalah kota besar yang paling dekat dengan IKN.
Oh. Nah, jadi kalau tahun ini orang akan pindah ke IKN, terus suplai pangan dan makanannya dari mana? Yang paling Iya. dekat dari Makassar. Karena Sulawesi Selatan ini kan provinsi penghasil, ya, sehingga sebagai kota yang paling dekat dengan segala infrastruktur yang cukup lengkap, saya kira Makassar siap membackup operasional IKN yang mulai tahun ini akan dioperasikan. Baik, luar biasa. Lalu Pak, ini berikutnya di era sekarang ini Pak, kan sudah ada konsep juga ada low emisi karbon. Nah, Makassar juga mengimplementasikan itu. Ya. Boleh jelaskan nggak Pak seperti apa? Kami memang setiap tahun punya annual meeting yang namanya Rakorsus, Rapat Koordinasi Khusus, membahas satu fokus isu yang sifatnya mendunia. Tahun lalu kami membahas tentang bagaimana Makassar menjadi resilient city. Ini adalah rembuk warga. Secara virtual, kami menghadirkan pejabat pemerintah, NGO, akademisi, praktisi, profesional dalam satu panggung yang sebanyak 1.100 orang, yang kemudian ditonton oleh 15.000 tokoh masyarakat. Mereka bisa langsung berinteraksi untuk memberikan input, bahkan kritikan kepada isu-isu yang kita bahas. Nah, tahun kemarin kita membahas tentang bagaimana menjadi kota yang tangguh atau resilient. Kita uraikan dari mana kita buat, dan kemudian sebelum itu kita mengundang para ahli yang paham betul tentang resilient. Tahun ini kita mengusung fokus lagi, lebih detail lagi dari resilient, namanya low carbon city. Nah, yang paling menarik adalah kolega-kolega kami yang bekerja sama memikirkan Makassar dari seluruh dunia kami undang. Keynote speaker dari Ibu Helen dari Amerika, pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika, kemudian ahli dari Penn State University dari Amerika tentang net zero carbon. Kami mengundang juga kolega kami Profesor Tony Wong dari Australia, dari Monash University. Kemudian kami mengundang juga Profesor Long dari China membicarakan tentang sampah. Kami mengundang juga Pak Dr. John Lim dari Singapura menyangkut Smart City. Ya. Kami juga mengundang teman kita dari Jepang yang telah bekerja sama dengan Makassar membuat Smart Island. Jadi semua low carbon itu dalam berbagai angle dengan ahli-ahli top di dunia itu kemudian memberi pencerahan kepada seluruh pejabat pemerintah Kota Makassar, NGO, profesional, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan kemudian sore harinya seluruh SKPD memberi respon dengan cara inovasi. Apa aksi kita terhadap pengertian tentang low carbon? Dan kita akan terapkan dalam tahun ini tematik seperti ini, walaupun program-program yang sudah ada sudah tersaji dengan baik, tapi temanya adalah low carbon, kira-kira seperti itu. Karena Makassar memang tidak berhenti untuk selalu berinovasi ya Pak ya. Dari tahun ke tahun selalu ada yang baru dari Makassar, dan sekarang dengan Makassar low emisi karbonnya. Ya. Lalu untuk nanti saat lagi kita akan membahas mengenai peluang investasi di Makassar karena pembangunannya masif luar biasa. Baik. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Pemirsa, kembali lagi di iBreak. Kita masih bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu Makassar menuju Resilient City dan Mega Proyek 2024. Tapi tadi sempat saya singgung sedikit ya Pak ya, mengenai peluang investasi di Makassar yang sekarang pembangunannya sedang masif luar biasa, itu seperti apa Pak? Jadi yang pertama adalah kalau kita ingin melihat sebuah peluang investasi, kita akan lihat performa ekonominya. Ada dua ukurannya. Yang pertama tentang ekonomi growth dan inflation rate. Bagaimana kita menumbuhkan ekonomi setinggi-tingginya. Makassar mencapai 5,4%, itu melebihi nasional yang 5% dan melebihi provinsi. Yang kedua, bagaimana menekan inflasi agar mendapatkan inflasi yang dengan tekanan yang wajar misalnya. Nah, sekarang kami 2,11, lebih rendah dari provinsi 2,3 dan lebih rendah dari nasional yang 2,5. Nah, spread inilah yang menemukan ruang bisnis. Itu mengenai
suasana. Nah, kalau kenyataan yang ada sekarang begitu banyak opportunity Peluang-peluang. kesempatan peluang-peluang baru di Makassar. Kami insya Allah sedang membangun Karebosi kami dengan model ruang terbuka hijau yang untuk olahraga dan untuk rekreasi masyarakat yang sangat modern dengan sistem double decker. Kemudian kami sedang menawarkan revitalisasi Pantai Losari dengan mirip seperti Marina Bay dan dikombinasikan dengan Darling Harbour di Sydney, ya, di Australia dan beberapa wilayah-wilayah waterfront yang terkemuka di dunia. Kemudian kami juga sedang mempersiapkan untuk pembuatan sirkuit, walaupun sirkuit itu untuk kebutuhan dalam negeri, bersama dengan membuat sport indoor stadium khusus untuk olahraga indoor yang dikombinasikan dengan kawasan-kawasan ekonomi masyarakat yang 24 jam. Kemudian kita insya Allah akan membangun jalan tol lingkar dalam, ya, punya rencana jalan tol lingkar dalam, dan begitu banyak peluang-peluang yang sangat menarik di Kota Makassar. Nah, dengan kondisi positioning ekonomi yang begitu baik di era ekonomi yang tidak baik-baik saja. Jadi saya kira ya ini sebuah kesempatan yang menarik bagi teman-teman yang ingin berinvestasi. Makassar adalah tempat investasi yang sangat baik, sehingga kita memberi kata-kata kira-kira secara properties, every place is your best investment. Wah, dimanapun hadir itu akan menjadi investasi terbaik gitu ya, Pak Dhani ya. Jadi ini tadi sudah Pak Dhani sampaikan juga mega proyek di tahun ini, dan ini targetnya kira-kira akan dirampungkan kapan nih, Pak Dhani? Ya, kalau Karebosi tahun ini, kalau sport center dan sirkuit tahun depan. Wah. Kemudian mohon maaf, kita akan membuat juga sistem multi utility tunnel, ya, seperti yang ada di Singapura dan IKN. Kita mulai tahun ini dan berikutnya kita tawarkan investasi karena memang cukup mahal. Jadi semua kabeling semua di bawah dengan pipa-pipa. Kemudian kawasan waterfront kita sudah masuk iPro nasional. Ya, jadi kita sudah tawarkan, beberapa negara sudah nyatakan berminat, dan jalan tol lingkar dalam juga kemarin kami sudah laporkan juga ke Bapak Presiden soal kesiapan kawasan, dan insya Allah harapan Bapak Presiden agar Makassar dan sekitarnya menjadi seperti Shenzhen di Hong Kong. Kami balik ini kami akan rapat, kami akan wujudkan apa yang beliau sampaikan menjadi kenyataan. Dan itu juga menjadi sebuah kebanggaan bagi Kota Makassar, menjadi kota yang salah satu kota yang diandalkan di Indonesia. Iya, karena Makassar ini selalu ada progresnya, karena setiap saya bertemu dengan Pak Dhani selalu ada tambahan-tambahan yang baru gitu ya Pak ya, yang disampaikan juga tadi. Ternyata Makassar memang tidak berhenti untuk berkembang dan berprogres ya Pak ya. Lalu untuk berikutnya tentang layanan publik, Somere dan juga Smart City. Nah, ini target yang ingin dicapai apa nih Pak? Insya Allah tahun ini kita sudah akan launching sebuah command center terbaru, termodern, dengan kapasitas yang 10 kali lipat dari kapasitas yang sebelumnya. Yang sekarang kita mengelola sekitar 7.000 kamera kota, kita akan segera tambah. Jadi bukan hanya yang paling modern pun kita buat, termasuk gang-gang kami juga itu udah kita masukkan dalam sebuah sistem metaverse. Jadi bukan hanya smart city saja, tapi sudah metaverse dengan sistem basic data yang sementara kami bangun dengan peralatan sekarang atau infrastruktur yang insya Allah bulan depan sudah selesai dengan gedung yang baru, yang modern, yang kemudian kita akan membuat seluruh data-data itu dikombinasikan dengan PTSP digital, ditambah dengan jadi mall pelayanan publik digital, kemudian mall investasi yang digital, mall inovasi yang digital, dan mall UMKM juga yang digital, dengan membuat UMKM konvensional. Kemudian kita inkubasi dengan inkubator center yang sekarang sudah ongoing progress. Kemudian kita lahirkan startup lorong, ya, startup kecil yang kemudian akan listing di
mall UMKM digital kita. Iya. Nah, kalau berbincang dengan Pak Dhani ini kayaknya memang identik dengan lorong wisata dan juga Siap. Makassar makan Baik. enak. Nah, ini progresnya untuk tahun ini akan seperti apa nih, Pak? Jadi Kota Makan Enak sudah sangat agresif, terbukti dengan kenaikan PAD kami dari sektor makan minum. Dan tahun ini kami melengkapi lagi karena orang makan itu tergantung orang datang. Ya. Maka bagaimana mendatangkan orang untuk makan. Nah, sehingga kami membuat sebuah branding baru yang namanya Makassar Kota Festival Tepian Air. Kami akan membuat festival setiap minggu di samping festival-festival yang sudah top dan besar dan masif. Tapi kami akan menjaga ritme orang datang di Makassar dengan menjual kawasan pantai kami yang sudah siap. Dan tentunya harapannya adalah mereka menikmati makan enak yang insya Allah akan menambah PAD kami untuk kemudian secara ekosistem memutar lagi menjadi kesejahteraan rakyat dan kenyamanan masyarakat kota. Baik, kalau Bapak tadi sebutkan bahwa setiap minggunya akan ada festival yang Iya. diadakan di sana. Nah, untuk kepadatan masyarakat akan seperti apa, Pak? Karena takutnya nanti ada yang tidak bisa terselenggara dengan baik, jadi ada yang datang dan juga kecewa. Itu seperti apa, Pak? Ya, jadi memang pengalaman yang menjadi kota tempat konser, pengalaman menjadi kota tempat pameran, tempat festival, tentunya memberikan kami banyak kriteria, banyak requirement yang kami jadikan aturan untuk membangun kota festival tepian air ini. Insya Allah mulai kenyamanan parkir, keamanan, pelibatan masyarakat, UMKM, kemudian sistem paymentnya, sistem kebersihannya, sistem servicesnya. Itu kami create dengan baik, belajar dari beberapa kota-kota di dunia, belajar dari pengalaman kita, dan insya Allah kami akan membuat festival dalam berbagai tingkatan. Bahkan ada yang 24 jam. Wah. Ya, kami siapkan kawasan 24 jam, seperti di kota-kota maju, di Korea ada, di Jepang ada, di Cina ada, di Eropa ada kawasan yang memang 24 jam. 24 jam yang positif ya, karena Iya. 24 jam kadang-kadang negatif. Ini untuk makan. Iya. Makan 24 jam. Kami akan mengekspos dan mengeksplor habis soal makan enak di Makassar 24 jam. Jadi siap untuk menerima dan juga menampung wisatawan kapan saja. Kapan saja, kapan saja. Baik, nanti kita masih akan berbincang lagi Bapak mengenai konsep pembangunan ekonomi hijau 2024 akan seperti apa. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Pemirsa, kembali lagi di iBreak, kita masih membahas mengenai topik kita pada hari ini yaitu Makassar menuju Resilient City dan Mega Proyek 2024. Pada ini kita masih berbincang lagi mengenai perkembangan Kota Makassar dan juga ini luar biasa banget Pak. Selalu setiap saya bertemu dengan Bapak selalu ada perkembangan yang dibawa, yang baru yang dikenakan kepada kami semuanya. Lalu yang ingin kami bahas kembali Pak mengenai konsep pembangunan ekonomi hijau 2024 ini akan seperti apa? Jadi yang pertama adalah ini menyangkut low carbon tadi. Iya. Jadi bagaimana low carbon menjadi bagian kehidupan baru kita ya, dibantu oleh teknologi. Satu contoh, sekarang ini secara on progress pemerintah kota telah mentransformasikan mobil-mobil dinas menuju EV, jadi electric vehicle. Itu udah jalan semua. Iya. Kami barusan mengadakan juga bus-bus anak sekolah semua elektrik, dan kami menciptakan mobil komuter metro moda yang berbasis listrik dan betul-betul ada listrik tapi chargernya lewat listrik yang pembangkitnya dari coal, dari batu bara. Iya. Jadi sama juga tidak efektif. Tapi mobil Cokmo ini kami membuat chargernya pakai matahari. Oh. Jadi betul-betul semua 100% renewable energy. Iya. Nah, tahun ini pula kami punya komitmen untuk membangun Makassar Low Carbon atau Green City adalah semua sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, misalnya kantor lurah dan camat, itu semua energinya kita transformasikan ke energi solar, ya, dari solar farming, dari panel surya. Dari panel surya. Dan dalam solar farming yang lebih besar lagi kita bicarakan di beberapa
pihak, termasuk kita membangun nanti LRT dengan LRT hijau, yaitu dengan teknologi yang murah, kemudian hijau dan sangat simpel, dan memang terjangkauannya cukup baik dengan sisi metro kapsul. Kemarin kami juga sudah mengundang mereka, dan ada beberapa hal-hal lain yang sedang kami persiapkan, termasuk tadi Smart Island, di mana kebutuhan air, kebutuhan es para nelayan dengan teman-teman Jepang, dengan teknologi yang paling baru dari Jepang, dan mereka sudah groundbreaking kemarin. Insya Allah Juli akan mulai, ini pertama kali di dunia dengan teknologi yang terbarukan, sehingga nanti para nelayan sepanjang Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia, bisa menggunakan teknologi ini untuk memperbaiki kualitas ekspor ikan kita dan kualitas konsumsi ikan kita. Dengan teknologi pembekuan ikan dengan cara-cara yang paling terbarukan dan hijau. Nah, banyak hal yang apalagi dengan sistem persampahan kami. Persampahan kami insya Allah PSL atau pembangkit sampah, pengelolaan sampah energi listrik ini, itu insya Allah sebentar lagi akan segera dibangun dengan sistem yang agak lain, di mana TPA kami yang tadinya menjadi tempat pembuangan sampah menjadi kawasan elit hijau yang pro lingkungan dan pro rakyat. Sebesar 23,1 hektar dalam 9 tahun. Nah, skema-skema hijau inilah yang kami praktekkan di dalam membangun Kota Makassar. Baik, lalu Pak Dhani, ini kan tahun terakhir Bapak untuk memimpin Kota Makassar. Nah, kira-kira nih Pak, yang menjadi persembahan terakhir atau persembahan terbaik Bapak untuk masyarakat Kota Makassar akan seperti apa? Ya, memang secara SK kita sampai 2026, lagi digugat nih di MK. Tapi kalaupun jangankan tahun ini berakhir, besok saja berakhir, saya selalu ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Kota Makassar, yang terbaik bagi Indonesia. Karena Indonesia begitu indah, Sulawesi Selatan begitu indah, dan Makassar begitu luar biasa. Dan saya kira, saya berharap hal ini sudah menjadi tradisi kita, pelanjut kami ke depan. Insya Allah kita akan melahirkan orang yang lebih baik, akan lebih mudah untuk mengembangkan Makassar ke depan, untuk menjadi jauh lebih baik daripada apa yang kita capai hari ini. Baik, lalu untuk berikutnya nih Pak, kalau tadi kita sudah membahas mengenai perkembangan Kota Makassar yang masih luar biasa. Lalu untuk kesiapan atau mitigasi bencana nih Pak, akan seperti apa? Nah, tentang mitigasi bencana itu menyangkut resilient city, di mana masyarakat kemarin alhamdulillah dalam kekeringan selama 4 bulan, kami bisa kemudian kita punya 2 sumber air kemarin. 1 lumpuh total. Itu ada sekitar hampir 9 kecamatan lumpuh tidak ada airnya. Nah, untungnya di selatan masih kita punya air. Nah, makanya kami mobilisasi semua truk-truk kami, kemudian kami memberikan toran-toran air, kemudian kami mendidik masyarakat untuk berhemat air, kemudian kami kerahkan semua pemadam kebakaran kami. Jadi pemadam kebakaran mensuplai air untuk cuci. Dan PDAM bersama kelurahan dan kecamatan untuk air minum dan mandi. Jadi dengan penjatahan air, alhamdulillah kami semua bisa melewati kekeringan yang begitu dahsyat kemarin, ya, yang dikatakan super El Nino. Begitupun banjir. Alhamdulillah tahun kemarin juga kami tidak mengalami banjir yang parah, karena masyarakat sadar bahwa banjir itu punya rumus. Rumus pertama pas pasang tertinggi, pas curah hujan tertinggi, kalau ketemu waktunya itu, kemudian pas drainase tersumbat karena sampah. Nah, paling tidak drainase tersumbat karena sampah ini kita urusi dulu. Yang ini kan menyangkut alam, tapi mitigasi kita lebih cepat karena kita udah tahu rumusnya. Kalau pas lihat aplikasi bahwa pasang naik bersamaan dengan hujan tertinggi, maka kita harus standby. Jangan sampai drainase gagal kinerja karena sampah. Nah, ini dulu yang kita urus. Nah, alhamdulillah tahun kemarin sampai hari ini kita tidak mengalami banjir seperti dulu-dulu, tapi mudah-mudahan akan datang juga seperti itu. Baik, lalu ini mungkin harapan Bapak untuk masyarakat Makassar yang sekarang sedang menyaksikan, silakan Bapak. Kepada seluruh saudara-saudaraku di Makassar, mari kita terus bersama-sama untuk menghadapi masa depan, baik terhadap kondisi hari ini di mana cuaca, di mana iklim menjadi bagian daripada persoalan dunia, dengan berawal dari hidup yang efektif dan efisien, hindari sampah atau membuang sampah di sembarang tempat, karena itu awal-awal kerusakan lingkungan kita. Pelihara lingkungan kita, hemat
di dalam kehidupan kita. Jangan sisakan makanan, ya itu terutama hal kecil. Jangan banyak menyisakan makanan di piring kita, makan yang betul-betul efektif. Saya kira hal-hal kecil seperti itulah yang akan membuat Makassar ini secara besar menjadi kota yang resilient. Baik, terima kasih Pak Dhani dan ditunggu kembali untuk update-update tentang program lainnya nanti ya Pak ya. Baik. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kiki Cahya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.